Option. Selamat datang kembali di channel TraderWorks ya. Pada kesempatan kali ini kita coba belajar moving average ya. Jadi khusus untuk video ini kita bahas apa yang dimaksud dengan moving average ya. Jadi untuk men-setting moving average di platform IQ Option itu sangat gampang, yaitu caranya dengan klik indikator. Ini ada populer, kita langsung ke bawah ya, moving average ya. Nah, jadi yang lazim saya gunakan adalah 20 ya, periodenya 20. Jenisnya adalah exponential moving average ya. Ketepatan garis itu default aja dan warna default. Terus kita gunakan ya. Oke. Nah, inilah dia moving average 20 ya, moving average 20. Jadi pengertian moving average 20 adalah berdasarkan time frame ya. Jadi kalau 15 detik, nah jadi garis ini ya, contohnya di sini nih. Nah, ini 86921 ini diperoleh ya, 86920 ini diperoleh dari nilai rata-rata harga close ya dari 15 candle terakhir, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, jadi rata-rata nilainya adalah di sini gitu ya. Itulah yang dimaksud pengertian period 15 ya. Kalau dia di time frame katakanlah 1 hari ya. Jadi 1 hari nilai rata-rata dari pergerakan candle ya dari 20 hari maksudnya ya. Ini 20 candle kan tadi, ini kan moving average 20, berarti 20 candle ke belakang ini ditambahin dibagi 20 ya harga closingnya. Jadi muncullah angka di sini ya, 87362 ya. Nah, itulah pengertian dari moving average. Namanya juga moving average, rata-rata pergerakan harga ya. Kalau kita settingkan ya, kita tambahkan lagi moving average-nya di moving average contohnya 50 ya, kita ganti warnanya dengan warna hijau contohnya. Terus kita memakai, nah warna hijau ini berarti rata-rata 50 candlestick terakhir ya. Jadi kita hitung aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 seterusnya sampai sini mungkin ya. Jadi kelamaan kita ngitung, jadi itu adalah harga rata-ratanya adalah di sini ya. Rata-rata 50 candle sebelumnya. Tapi banyak juga trader itu menggunakan moving average lagi, jadi 3 MA dia pasang ya. Bisa juga kita pasang lagi moving average-nya katakanlah 100 ya, 100. Kita pasang di sini EMA, terus kita ganti warnanya dengan warna coklat katakanlah gitu. Pakai. Nah, ini dia yang warna coklat ini adalah rata-rata pergerakan 100 period ya, atau 100 candlestick terakhir ini rata-ratanya di sini ya. Jadi makin besar nilai moving average-nya biasanya harganya makin menjauh ya. Contoh ya, ini kita ganti yang 100, kita ganti dengan angka 200 contohnya ya. Nah tuh, kalau kita tarik ini tuh. Jadi ini adalah 200 candle terakhir ya, 200 candle terakhir. Nah, jadi di semua time frame, katakanlah time frame 4 jam ya, ini untuk Euro GBP. Nah, ini dia kondisinya seperti gini ya. Nanti saya ajarkan bagaimana cara mengambil posisi atau menentukan tren ya, dengan hanya menggunakan satu moving average ya. Nah, yang lazim kita gunakan untuk menentukan tren yang paling simpel adalah kita gunakan moving average 20 aja ya. Ini moving average 20, ini untuk menentukan tren ya, ini 20 ya. Jadi trennya ini mau up atau down
ya. Jadi gini cara membacanya. Ini di time frame, kita katakanlah di time frame 1 menit aja ya. Ya, di time frame 1 menit. Nah, arah trennya yaitu perubahan tren itu terjadi jika ya dari tren up menuju tren down atau dari bullish menuju bearish, itu jika moving average-nya memotong ya, seperti gini dia memotong candlestick ya, dan candlestick selalu berada di bawah moving average. Jika downtrend itu berarti candlestick-nya berada di bawah moving average. Jika uptrend berarti candlestick-nya berada di bawah, di atas dari moving average. Gitu aja simpelnya gitu ya, untuk menentukan trennya. Nah, biasanya kan kita tren transaksi di time frame 15 detik ya. Nah, kalau 15 detik Anda sudah paham berarti perubahan tren ini masih downtrend. Nah, ini sudah mulai kenaikan gitu ya. Nah, ini begini aja simpelnya ya. Nah, jika terjadi perpotongan di sini ya, terjadi perpotongan ya, nah berarti sudah terjadi downtrend. Jika terjadi juga perpotongan dari uptrend menuju ke downtrend, dan itu terjadi namanya uptrend ya. Nah, jadi satu garis dari pita moving average 20 ini bisa kita juga jadikan sebagai support and resistance ya. Support yaitu ketika dia terjadi downtrend, biasanya price hanya menyentuh ya, menyentuh EMA-nya moving average, terus dia naik lagi, dia sentuh naik, dia sentuh naik lagi, dia sentuh naik. Ketika dia break ya dari moving average-nya, maka terjadilah namanya downtrend. Jadi Anda bisa membuka posisi ketika harga sudah mulai terjadi perubahan tren. Contohnya ketika terjadi perpotongan di sini dan dia hanya menyentuh area pita moving average, nah ini dijadikan sebagai resisten. Ketika dia sudah perubahan tren dan dia hanya menyentuh area pitanya, kemudian dia mantul atau rebound di area pita EMA-nya, berarti itu terjadi uptrend. Sangat simpel ya, sangat simpel. Jadi saya ulangi lagi, ketika terjadi perubahan tren itu seperti gini. Nah, ini dari downtrend menuju ke uptrend karena pitanya sudah di break. Tapi ada kalanya juga price sudah menyentuh area, sudah membreak, tapi dia langsung turun ya. Nah, inilah di sini memang kalau bahasa trading namanya false ya, false artinya salah ya, kita salah karena memang pada dasarnya trading forex itu hanya kata kuncinya adalah follow the trend ya. Ketika trennya down, kita ambil posisi put. Ketika trennya up atau uptrend, itu kita ngambil posisi call ya. Jadi jangan sekali-kali melawan tren ya, simple ya. Nah, itu cara membaca tren dengan menggunakan hanya satu pita saja. Kemudian biasanya kita juga bisa menentukan arah market itu dengan menggunakan namanya multiple moving average, yaitu moving average-nya lebih daripada 2 moving average maksudnya ya. Nah, contohnya begini. Ini MA20 kan berarti rata-rata harga 5 candlestick ya, 50 candlestick harga closingnya, terus kita jumlahkan terus dibagi 50, maka terbentuklah namanya MA50. Ini garis warna hijau ini ya. Nah, garis warna merah ini terbentuk dari 20 candlestick ya, dijumlahkan dibagi 20, itulah adalah nilai rata-ratanya. Nah, cara membaca kekuatan uptrend dan downtrend yaitu ketika terjadi perpotongan ya, perpotongan atau cross antara EMA 20 dengan EMA 50,
di situ dideteksi bahwa ada terjadi pergantian, ada potensi price akan naik ya. Jika perpotongannya dari bawah menuju ke atas ya. Gitu juga jika terjadi perpotongan dari atas warna merah, dia memotong warna hijau ini, EMA 20 akan terjadi downtrend ya. Jadi di sini posisinya Anda boleh membuka posisi ketika sudah cross ya, sudah cross. Nah di sini bisa kita ambil keuntungan ya dari proses namanya cross ya. Perhatikan, setiap dia cross 50 dia naik ke atas, setiap dia cross ya 20 dengan 50 dia akan turun ke bawah, dan selanjutnya. Nah ini case nya gimana ini dia di sini dia sebagai resisten turun, ini sebagai resisten juga di 20 ini. Nah ini dia tidak berpotongan. Kalau dia tidak berpotongan cenderung harga akan terus jatuh ya, bisa begitu. Begitu juga sebaliknya, ketika dia cross menuju ke atas, dia tidak terjadi perpotongan. Ini contohnya saya kasih lihat ya. Nah seperti gini, dia tidak memotong, cenderung harga akan naik ya. Ketika dia cross, price akan drop. Ketika dia cross lagi, price akan naik. Ketika dia cross, price akan turun ya. Ini tidak cross berarti harga masih cenderung turun ya. Very simple caranya ya, sangat simple. Nah ini kita coba untuk bertransaksi, kita mulai dari $10 saja dulu ya. $10, coba kita perhatikan di sini, langsung kita praktek ya. Nah ini harganya sudah dia sudah cross di sini, berarti sudah ada signal downtrend ya. Nah ini price akan terus jatuh. Kemungkinan besar kita hanya menunggu saja ketika price ini merah ini cross, dia naik ke atas, yang si hijaunya ini yang EMA 50 ini dia turun ke bawah ya, nanti dia balik menuju ke atas, biasanya seperti gitu. Eksponensi moving average ini sangat bagus juga jika kita padukan dengan namanya support and resistance. Contohnya ini kita hapus dulu ya semuanya. Oke, jadi garis mendatarnya kita tandai di sini. Jauh dia. Sebentar. Mana ini? Coba kita ganti ke 10 detik dulu. Ya. Nah, jadi gitu aja ya. Perpotongan dari bawah ya, cross seperti gini, cross. Nah, ini menandakan bahwa terjadi downtrend. Dan ketika dia mulai menaik terus tidak berpotongan, berarti downtrend masih terus akan berlanjut seperti yang saya gambarkan ya, tempo hari gitu. Ini cara nariknya ini gimana ya? Kita ke euro dollar dulu ya, kita cek ya. Nah ini kita pasangkan dulu indikator indikator populer, moving average ya. Moving average kita setting di sini 20, terus dia EMA exponential moving average kita kan, terus kita pasang lagi indikator moving average, moving average 50 ya. Yang kita cari itu adalah crossingnya ya, crossingnya yang kita cari ya, ini dia. Nah kita menunggu di sini, ini di time frame 15 detik. Nah ini dia sudah memotong area kita 20 nya
kalau misalnya ada potensi naik, dia akan cross ya. Ketika dia cross dengan EMA 20 dengan 50, berarti menandakan bahwa price ada potensi kenaikan. Ketika dia naik, kita bisa membuka posisi call ya. Itu simpelnya seperti gitu. Jadi kita memang harus bersabar dulu, jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil position ya, ketika harga ada potensi untuk naik ataupun ada potensi untuk turun. Jadi kalau kita tarik semuanya begini, berarti price-nya ada peluang untuk downtrend, masih akan downtrend kembali ya. Karena lihat ini pitanya ini cenderung turun, ini dia mengikuti ya. Jadi makin kecil EMA-nya, dia makin rapat dengan moving average ya, karena memang harga rata-ratanya juga dia makin rapat ya. Jadi kita nggak bisa mengindikasikan bahwa pergerakan dari harga ini akan terus berlanjut turun jika kita tidak memeriksa di mana potensi cross dan ketika dia uptrend menuju downtrend atau downtrend menuju uptrend gitu ya. Nah ini adalah time frame 15 detik. Nah ini ada cenderung harga masih sideways ya, sideway up cenderungnya. Kita tinggal menunggu momentum ketika harga sudah tidak kuat lagi turun ya. Jika kita padukan dengan yang saya bilang tadi adalah support and resistance, jadi ini adalah area resistannya, supportnya sorry. Terus kita gambar lagi, ini adalah area resistannya ya. Jadi mana yang kena duluan, supportnya dulu atau resistannya dulu. Jadi kita hanya menunggu aja dulu, karena memang kalau market pagi begini dia tidak begitu kuat biasanya ya. Jadi kalau market Asia dia pergerakan tidak begitu signifikan ya, cenderung dia membuat gerakan-gerakan yang kecil ya. Nanti ketika masuk market Eropa dan masuk market Amerika, biasanya gerakannya di situ akan mulai menguat gitu ya. Oke. Terus kita ulangi lagi di sini. Nah, ini sudah terjadi cross ya. Sudah terjadi cross, tapi pastikan bahwa crossnya, ketika cross ini candlenya lebih bagus jika dia engulfing ya. Candlenya di atas 50%. Itu bagus sekali. Ya, potensi naiknya itu kuat biasanya begitu. Jadi jangan ngambil OP dulu ketika dia belum cross. Ini kan belum cross Pak ya. Nah ketika dia cross sudah muncul, nah ganti candlestick. Nah ini bisa kita jadikan acuan untuk mengambil posisi call ya. Nah coba kita tes callnya di 50 lagi ya. Ini enggak apa, bodohkan 10.000 ya. Nah ini menunggu 30 detik lagi ya. Kalau dia naik ya berarti kita cuan ya. Kalau misalnya turun ya kita prank ya, di prank sama market ya. Ya, jadi penggunaannya sangat simpel. Jadi untuk moving average ini, nah 9 kelihatannya kita aduh turun ke bawah. Ya, snack lagi dia cepat sekali ya. Ups, loss ya. Sedikit sekali dia ya. Oke, kita ulangi. Kalau begini, ini sudah crossing, coba kita ambil call lagi ya. Semoga kita tidak dapat dari crossing ininya. Ya. Kita ambil lagi call. Tadi kita salah ini aja, kalah dalam dia sideway-nya ya. Dan kita kehabisan waktu ya. Dan kita juga tidak bisa mendeteksi kapan ini harga akan berimbalans gitu, akan bergerak kuat gitu, kita nggak bisa prediksi Pak. Kita hanya mengira-ngira saja bahwa pergerakan harganya itu bisa kita antisipasi dari pergerakan yang sudah ada gitu Pak. Ya. 14, 13. Kalau dia turun lagi kuat gini ya udah kita, nah ini kemungkinan bisa kita dapat deh. Karena gerakannya kuat di sini. Nah ini dia sudah cross di sini ya, berpotongan. Ya mungkin 1 2 3 candle mungkin kita biarkan dulu, harganya akan ya kita biarkan harga tutup dulu ya.
baru kita bisa ngambil OP-nya. Nah ini sudah berimbalance dia, kita ngambil koreksi dulu, jadi dia udah berpotongan, kita ambil call lagi ya. Coba dia turun dulu baru kita ambil call. Ketika harganya koreksi dulu baru kita ambil call. Syukur-syukur dia jauh ya menuju ke sini, kembali ke sini baru kita ambil posisi call ya. Jadi hanya menunggu saja. Biasanya harga dia kembali lagi ke warna merah ini, dari warna merah ini sebagai support dan dia akan naik lagi. Biasanya begitu kebiasaannya ya, tapi kita nggak bisa memprediksi. Jadi memang kita harus bersabar ya dalam bertransaksi, jangan terlalu gegabah langsung mengambil posisi. Tunggu saja momen-momen yang tepat kita mengambil posisi, baru bisa kita pastikan kita membuka posisi beli atau jual ya, sehingga kita bisa mendapatkan profit ya. Oke, kita tunggu dulu aja dia turun dulu ke sini ya, turun dulu ke sini baru kita ambil posisi call lagi ya. Jadi nah itu kalau kita ngambil tadi posisi call tadi di sini kita sudah ketinggalan tadi ya. Jadi kita ketika dia cross naik kuat ya menuju area, di sini adalah area resisten, di sini ada support. Nah, kita tunggu sampai dia menyentuh ini baru kita mencoba ngambil call ya. Tunggu saja, jangan terlalu nafsu. Walaupun dia ada candle gini, biasa gitu ya, psikologis kita terganggu ketika ada candle besar, kita fear missing out ya, maksudnya kita takut ketinggalan harga, padahal harganya masih sesuai dengan trading plan kita, tapi kita tidak memahaminya bahwa masih ada correction yang akan terjadi ya. Jangan terburu-buru karena ini kan low time frame ya, 15 detik ya. Jadi upayakan teman-teman juga memahami. Nah ketika dia cross gitu boleh kita ngambil posisi call ya di 50 ya. Ini kita 50 ini sekitar 29 detik, mudah-mudahan dia larinya di atas ya, di atas harga kesepakatan kita gitu. Kalau dia naik ke atas gini wah bagus sekali ya, kuat dia naik ke atas ini langsung kita. Nah ini potensinya 15 detik lagi, kita nggak tahu kalau dia sideways di atas sini, area-area sini kemungkinan besar kita bisa dapat ya 5, 4, 3 wow 1, 2 yes oke dapat ya. Nah gitu aja ya. Nah ini sudah dia belum menyentuh, mungkin kita bisa ngambil call lagi di sini karena dia sudah menyentuh area support di sini ya. Semoga dia bisa terus akan naik ya dari harga kesepakatan kita ya. Dan kita lihat di sini garis trennya juga sangat membantu, memang price masih bisa berpotensi untuk naik ya. Karena dia sudah menyentuh ini warna hijau ini area moving average 50, bisa dijadikan area support ya, area support kita ya. Ini sisa 19 detik lagi, kalau dia kuat jatuh wah kita bisa kehilangan uang lagi. 11, 10 wow, wah nggak mungkin ini, susah nanti kita balas lagi ya. Wih dapat ya, kling yes dapat lagi ya, luck ya, faktor luck ini mungkin ya. Ya gitulah trading option, jadi kita nggak bisa mendikte market ya. Nah ini dia sudah menyentuh lagi, nanti kita lihat nih area resistannya apakah supportnya akan di break. Ternyata memang sudah di break ya, di break. Setelah di break kemungkinan besar di area sini ketika ganti candle coba kita lakukan call lagi ya di sini ya. Nah pindah candle coba kita call lagi di sini dengan harapan wah ini masih 55, 1 menit lebih lagi ya, nggak apa-apa. Nah ini kita acuannya gini aja, acuan trend. Nanti saya buat khusus cara trading dengan menggunakan trend line ya. Ini kalau garis trend kita tarik dari sini ya. Nah ini dia garis trendnya. Kalau dia break biasanya price akan naik ya.
masih sekitar 45 detik lagi. Apakah ada potensi price akan terus naik ya? Kita lihat di sini potensinya masih bisa naik ya. Tapi selama dia membreak area trendline ini sebenarnya aman sebenarnya. Tapi kalau dia tidak membreak, yaitu yang berarti kita ada kesalahan. Nah, ini sudah memotong ya, F1 moving average-nya sudah memotong, ada potensi price akan drop ya. Nah, kalau sudah jauh gini agak susah kelihatannya kita bisa cuan ya, karena price-nya cenderung akan terus turun sepertinya, bisa seperti gitu. Nah, dia ke area support di sini, kalah kita ini. No problem ya. Nanti kita terus akan mengulang-ulang ya cara OP-nya gimana, cara entry-nya. Kemungkinan besar nanti kita OP setelah dia perpotongan antara MA20 dengan MA20 dengan 50, terus dia close candle-nya di atas perpotongannya. Kemungkinan besar kita bisa membuka posisi di area situ. Nah, ini dia selalu mengikuti arah trend line-nya, dan perpotongannya ini yang kita tunggu ya, sama seperti tadi kejadian di sini. Ketika terjadi perpotongan, price akan naik. Ini juga kalau misalnya perpotongannya ke bawah dan ini kuat ke bawah, ada cenderung price akan down trend terus ke bawah ya. Nah, ini sudah kemungkinan, tapi kita tunggu dulu untuk trennya sudah berpotongan, tapi untuk EMA 20 sama EMA 50 nya belum confirm gitu ya perpotongannya ya. Karena ketika dia down, tapi kalau misalnya kita lihat di sini exponential moving average-nya di break ya, atau area supportnya di break, kemudian besar price akan masih melanjutkan downtrend. Jadi jangan melawan tren kita, jadi ikuti saja apa maunya tren ya. Oke. Ya, nah ini sudah berpotongan, tapi dia menuju ke bawah. Ingat, tapi bisa jadi setelah berpotongan begini dia belok ke atas, ini turun, berarti ada kejadian pergantian tren gitu ya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kadang-kadang di situ kita salah mengambil posisi. Nah, ketika market dalam kondisi sideways juga, itu tidak bagus untuk kita bertransaksi karena memang akan menguras energi. Coba kita OP lagi yang terakhir ya, bentar ya. Nah, ini perpotongannya kita lihat di sini, kemungkinan besar akan terjadi down di sini ya. Nanti kita cari koreksinya dulu ke atas, baru kita melakukan posisi jual ya, atau put ya. Coba kita tes, ketika dia naik kita put saja ya, karena dia sudah cross ke bawah. Kita tunggu sampai dia di harga warna merah ini, baru kita ngambil posisi put ya. Kalau dia nyampe dikit aja, pokoknya oke. Yes, kita put ya. Ini sudah cross ya, di sini sudah cross. Ada peluang untuk harga untuk masih akan melanjutkan penurunannya, karena kita lihat di sini area supportnya sudah terbreak dan price ada kemungkinan akan drop ya. Ini sekitar masih lama, 1 menit lagi ya. Kita tunggu saja ya. Ini cenderung harganya sideways down harganya, dan dia sudah membreak area low-nya di sini, ada potensi price akan drop memang ya. Sisa 50 detik lagi, 50 detik, sekitar 3 candle, 15 detik lagi baru bisa kita ini ya, bisa profit ya. Ini sudah cross, ini sudah mulai turun, ini dia juga sudah mulai menungkik, berarti ada potensi price akan terus turun ke bawah. Di sisa 32 detik lagi, ada peluang juga price akan naik lagi ke sini. Nanti mungkin kita juga bisa lah fail ya di sini ya. Pantau terus di sini 21 detik lagi, 20, 19. Jadi untuk bertransaksi di option ini memang sangat simpel, dan kita harus memegang teguh namanya kedisiplinan, kesabaran ya dalam membuka OP. Jadi jangan terburu-buru, sehingga kalau terburu-buru juga itu akan membahayakan akun kita. 3, 2, 1, yes. Aduh, kalah ya, sisa berapa ini? Aduh, oke, nggak apa-apa tuh, akhirnya turun ya. Kita kehabisan waktu aja memang.
Yang jelas pada intinya perpotongannya ini akan membantu kita ini jadikan sebagai area resisten, ini area resisten ya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa bertransaksi di option itu gampang susah, tapi kalau Anda mulai memahaminya, Anda yakin akan meraup profit ya di option. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Indikator moving average ini sangat membantu buat teman-teman, dan tetap semangat, selalu gunakan akun demo dulu ya sebelum terjun ke akun real. Ingat, ketika kerugian Anda sudah mulai membesar, sebaiknya saya sarankan untuk stop trading dulu, jangan trading lagi, karena itu akan membahayakan mental dan psikologi dan dana Anda khususnya. Terima kasih, wassalam, Trader Works Jaya.